Hadis yang ke-35. Melanjutkan hadis yang ke-35 dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu ukhuwatul islami wa hukukul muslimi, tentang persaudaraan sesama umat Islam dan hak-hak setiap orang Islam. Ini hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling menghasud, wala tanajashu, dan jangan juga kalian saling menipu. Nah, dua permasalahan ini tentang terkait dengan saling hasud, kemudian tanajashu, saling menipu, atau juga larangan tentang jual beli najasyi. Bai'un najasyi adalah jual beli dengan model tipu menipu. Artinya seseorang menjual suatu barang, kemudian orang lain datang seolah-olah sebagai pembeli, lalu mengatakan bahwasanya barang yang dijual itu murah ketimbang di tempat yang lain. Tujuannya biar pembeli tertarik beli di situ. Padahal si pembeli awal ini yang bilang barang tersebut murah ketimbang di tempat yang lain, itu nggak ada tujuan untuk beli, semata-mata tujuannya untuk menarik pelanggan-pelanggan biar toko tersebut ramai dan orang banyak beli di situ, atau sebagai macamnya lah. Ya, itu dilarang oleh agama. Jual belinya sah, namun haram hukumnya. Nah, kemudian bahasan kita pada malam hari ini, wala tabaghadu. Kata Nabi, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Antara muslim yang satu dengan muslim yang lain haram hukumnya membenci. Sesungguhnya setiap muslim itu bersaudara, maka sesama saudara dilarang saling benci. Jangan membenci sesama saudara muslim. Ada satu hadis yang familiar, matan ataupun terjemahannya yang udah jadi lalapan sehari-hari kita. Sering kita dengar, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Ya, oh, itu diungkapinnya mudah, cuman pada prakteknya sulit. Apa itu mencintai karena Allah? Apa itu membenci karena Allah? Ya, mencintai enggak harus lawan jenis, sesama jenis ya. Yang namanya sesama muslim itu harusnya saling mencintai, saling menyayangi. Adapun mencintai karena Allah adalah ketika seseorang melaksanakan ketaatan dan kita melihat orang tersebut, maka makin timbul rasa cinta kita terhadap orang tersebut lantaran ataupun karena ketaatan yang ia laksanakan. Ini namanya mencintai karena Allah. Ya, oh, saya mencintai istri saya karena Allah. Bener apa enggak? Sebab terkadang cinta kita itu berubah. Kadar takaran ukuran cinta karena Allah atau bukan itu bagaimana? Begini, ada Yahya ibnu Mu'az yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari Bisyarhi Sahihil Bukhari. Kata Yahya ibnu Mu'az, hakikatul hubbi fillahi
alla yazida bil birri wala yanqusa bil jafai. Ini takarannya. Kita benar nggak mencintai seseorang karena Allah? Kita benar nggak membenci seseorang karena Allah? Ini ada takarannya. Takarannya kata Yahya bin Mu'az, hakikatul hubbi, hakikat sebenar-benarnya cinta fillahi karena Allah, alla yazida bil birri. Cinta itu enggak nambah manakala orang itu melakukan kebaikan kepada kita. Walayan kusok, dan cinta itu enggak berkurang ya, bil jafai, manakala seseorang itu melakukan keburukan kepada kita. Terkadang begini Pak, manakala orang ya, kawankah, saudarakah, ketika berbuat baik kepada kita, ngasih ini, pokoknya terkait dengan hal-hal yang berbau duniawi, kita dikasih hadiah, kita dikasih uang atau segala macam. Ini orang baik banget sama kita, kira-kira kita cinta nggak sama dia? Cinta nggak sama dia? Ini orang bares, apa aja, masak apa aja ngasih kita, dapat proyek bagi-bagi kita, ketika untung kagak lupa sama kita, kita dikasih mulu. Kira-kira sama yang begitu kita cinta nggak? Cinta. Ya, cintanya lantaran apa? Lantaran dia ngasih duit ke kita, lantaran dia ngasih hadiah ke kita, lantaran dia ngasih makanan ke kita. Kalau lantaran kebaikan yang dia lakukan kepada kita, kemudian kita mencintai dia, mohon maaf, kata Yahya bin Mu'az, cinta tersebut bukan cinta karena Allah. Karena satu waktu ketika dia berhenti, nggak memberikan apa-apa lagi ke kita, boleh jadi rasa cinta kita berkurang. Ini namanya hawa, cinta lantaran nafsu duniawi. Oh dia baik banget sama gua, wajar gua mah cinta banget sama dia, gitu kata kita. Satu waktu berubah 180 derajat. Kata kawan kita yang biasa ngasih, lah dia saya kasih doang, dia kagak pernah ngasih saya. Dia mah pengennya dibagi doang, nggak pernah bagi. Dengar sampai kuping kita omongan yang kagak enak begitu, kira-kira kita benci nggak sama dia? Berubah jadi benci. Kalau model begini, ini bukan cinta karena Allah. Coba kita lihat bini kita di rumah. Dulu zaman bapak masih muda, nggak ada gadis yang lebih cantik dari istri bapak, kata bapak begitu. Ya, begitu mulai usianya naik, dulu mah usia 17, 25. Itu kalau senyum lesung pipi, ya kan, manis banget dilihatnya. Begitu usianya udah 52, 60, wah itu lesung pipi selebar-lebar muka, selebar-lebar pipi, kempot. Cinta kita berubah enggak? Andai kata kita melihat fisik, maka yakin saya cinta itu akan berubah. Ini tidak dikatakan cinta karena Allah. Masih muda, masih kencang semuanya. Begitu udah tua, wah ini kayaknya kudu diteriska lagi nih biar kencengan, kata kita begitu. Ini bukan cinta karena Allah, sebatas pandangan mata. Kalau cinta karena Allah, ketika ini orang melaksanakan ketaatan, cinta kita nambah. Ya, ini namanya cinta karena Allah. Tapi kalau hanya sebatas duniawi yang kita lihat, perilaku-perilaku dia yang mencerminkan tentang keduniawian, kemudian menyebabkan kita mencintai orang tersebut, bukanlah ini cinta karena Allah. Begitu juga benci karena Allah. Kata Nabi kan begitu. Min afdalil a'mal, di antara amalan-amalan yang paling utama adalah mencintai seseorang karena Allah dan membencinya juga karena Allah. Nah, masalah membenci karena Allah ini terkadang nafsu kita maju juga. Hati-hati Pak, hati-hati. Betul, ketika kita melihat suatu kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, boleh nggak kita benci? Boleh nggak kita benci? Wajib. Kudu kita benci ketika ada kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang. Yang kita benci apanya? Kemaksiatannya. Orangnya boleh kagak kita benci? Terkadang hak prerogatif Allah tuh
kita yang kuasain. Seolah-olah kita yang pantas untuk menghukumi seseorang itu layak masuk surga atau layak masuk neraka. Terkadang mata kita gunakan sebelah doang. Kita menjadi hakim buat perilaku yang dilakukan oleh orang lain. Ya, sementara diri kita menjadi pengacara untuk diri kita sendiri. Yang kita lihat jelek di mata kita hukumi jelek. Tapi perilaku kita terkadang yang kita bela, apakah jelek ataupun buruk yang kita lakukan, seolah-olah ada aja pembelaannya. Ini yang terkadang, bukan terkadang sih, keseringan. Yang keseringan masih timbul di diri kita. Kalau emang timbulnya seperti itu, kita bukan membenci karena Allah kalau begitu mah. Ya benci karena Allah, kita benci apa atau maksiat yang ia lakukan yang memang melanggar aturan syariat. Ada orang mabok, yang kita benci apanya? Ayo. Ada orang mabok, yang kita benci apanya? Perbuatannya kita benci. Orangnya boleh nggak kita benci? Orangnya boleh nggak kita benci? Tukang mabok nih, boleh nggak kita benci? Saya begini Pak, Al-Imam Asy-Sya'rawi, ya, aduh saya lupa itu nama apa namanya, bukunya apa itu saya baca. Imam Asy-Sya'rawi ketika menghadapi seorang ekstremis, ya, Imam Asy-Sya'rawi nanya ke si ekstremis ini begini, apakah dibenarkan ketika ada orang mabok-mabokan, saudara-saudara kita yang muslim, kemudian mereka mabok-mabokan di dalam pub, di dalam diskotik, kemudian diskotik itu kita bom. Kata ini ekstremis, boleh, bahkan wajib. Terus kalau semisalkan saudara kita yang muslim yang sedang bermaksiat di dalam pub, di dalam diskotik tersebut, habis dibom mati, ini orang kira-kira ditempatin di surga apa neraka? Oh pasti neraka. Lantaran sifat-sifat dia yang telah berbuat melanggar syariat. Apa kata Imam Asy-Sya'rawi? Ini yang saya suka. Kalau begitu Anda gak jauh layaknya setan. Kok begitu? Karena setan senantiasa senang untuk memasukkan orang ke dalam neraka, sehingga nanti menemani mereka di neraka. Kudunya kalau kita muslim dan orang tersebut muslim walaupun bermaksiat, kita selamatin. Kalau perbuatan yang ente lakukan dan ente ngecap mereka ketika mati masuk neraka, berarti ente telah menutup pintu taubat. Lagi maksiat mati, kira-kira bisa taubat nggak? Nggak bisa. Dibom mati masuk neraka, ya berarti sama aja ente telah menutup pintu taubat untuk mereka. Sementara Allah senantiasa membuka pintu taubatnya. Lantas kalau begitu, apa bedanya ente sama setan? Kata Imam Asy-Sya'rawi. Nah, maka terhadap perilaku-perilaku kemaksiatan yang boleh kita benci perilakunya, orangnya jangan sampai kita benci secara berlebihan. Boleh kita benci orangnya, kita jauhi orangnya, boleh, silahkan saja. Nanti ada bahasannya setelah ini. Tapi dalam hal ini, ala kulli hal, jangan pernah kita lihat masa lalu orang. Setiap orang pasti punya masa depan. Mau dia pelaku maksiat, kita benci kemaksiatannya. Kenapa nggak boleh kita benci orangnya? Boleh jadi rahmat Allah turun kepada mereka si pelaku maksiat, sehingga ketika rahmat Allah dan hidayah Allah turun kepada mereka para pelaku maksiat, boleh jadi taubat mereka diterima, sehingga mereka itu lebih baik ketimbang kita yang mandang mereka sebelah mata. Bukankah kita pernah baca, kita pernah dengar hadis Nabi tentang, mohon maaf, seorang wanita tunasusila, ya halus banget lagi,
seorang wanita, mohon maaf, pelacur, ya, yang kemudian Allah ampuni. Lantaran apa? Memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Kadang kita ngecap orang begitu. Wah, dia mah wanita kagak bener, neraka itu. Itu mulut kita enaknya. Ya sampai seperti itu, sampai hak prerogatif Tuhan aja kita ambil. Artinya kita seolah-olah berhak untuk ngecap orang, dia bakal masuk surga, dia bakal masuk neraka, dia kafir. Ini yang lebih parah. Hati-hati Pak. Semua itu hak prerogatif Tuhan. Tugas kita membimbing mereka, ya, nasehatin mereka, bimbing mereka supaya Allah izinkan mereka untuk melepas diri dari kemaksiatan mereka menuju hidayahnya Allah. Ya, seorang pelacur aja bisa diampuni dosa-dosanya akibat hal yang remeh-temeh. Kita lihat, ngasih minum anjing, la ilaha illallah. Ya anjing kata kita kan binatang yang najis. Bahkan dalam Sulamut Taufik itu termasuk jual beli anjing itu jual beli yang diharamkan. Bai'un najasun, ya, bai'un najasin, jual beli barang yang najis. Kal kalbi, seperti jual beli anjing. Tuh, Al Habib Abdullah bin Husain Ba'lawi dalam Sulamut Taufik mengatakan jual beli, diantara contoh jual beli yang diharamkan adalah jual beli barang najis. Contohnya jual beli anjing. Sekalipun itu anjing-anjing yang terlatih. Ini pelacur ngelihat anjing kehausan dikasih minum. Begitu dikasih minum, rahmat Allah turun. Artinya kita nggak bisa nyepelein hal baik sekecil apapun. Kalau bertepatan dengan redonya Allah, ya Allah redo. Dan kita nggak bisa mandang sebelah mata mereka hamba-hamba Allah yang sedang melakukan kemaksiatan itu semata-mata tempatnya di neraka. Siapa kita? Jangan pernah membenci sesama muslim, ya, kalau bukan karena Allah. Jadi benci karena Allah itu benci perbuatannya, bukan membenci orangnya gitu. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Maksudnya apa? Maksud daripada membelakangi ini, jangan kalian memutus hubungan terhadap sesama muslim. Apalagi mutus hubungannya lantaran perkara duniawi. Si fulan main proyek, si fulan yang satu main proyek juga. Gara-gara proyek si A kagak gol lantaran yang masuk proyek si B, si A memutus hubungan dengan si B. Pokoknya gue kagak mau ketemu sama dia lagi, gue kagak mau ngeliat mukanya, gue gak sudi. Memutus hubungan lantaran apa? Lantaran perkara duniawi. Yang begini haram hukumnya. Tapi kalau lantaran perkara ukhrawi atau hal-hal yang dibenarkan oleh syariat, itu diperbolehkan. Boleh kita mutus hubungan kepada seseorang walaupun sesama muslim, tapi terkait dengan perihal ukhrawi atau hal-hal yang dibolehkan oleh syariat, boleh. Kan begini, ntar lu. Ada satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi begini, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa salatin yaltaqiyani fayasuddu hadza wa yasuddu hadza wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalami. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memutus hubungan saudaranya lebih dari 3 hari. Kagak boleh kita kagak negor saudara kita sesama muslim lebih dari 3 hari. Paling banter cuma 3 hari doang. Saya kagak demen sama Kang Husen, saya kesel sama dia. Boleh marah, cuma 3 hari, nggak boleh lebih. Yaltaqiyani, keduanya bertemu, samprogan. Kalau bahasa kita mah fayasuddu hadza wa yasuddu hadza. Yang satu melengos, yang satu melengos. Ngerti melengos apa? Buang muka. Ya, yang satu buang muka, saban ketemu buang muka, saban ketemu buang muka.
Nah, yang paling bagus dari antara mereka yang mana? Yang memulai salam terlebih dahulu. Artinya dalam hadis ini batasan seseorang untuk tidak tegur-teguran, marah terkait dengan perkara duniawi, bolehnya batasnya cuma 3 hari. Lebih kagak boleh. Haram hukumnya. Man hajaro akhahu sittata ayamin fahuwa kasafki damihi. Siapa orang muslim yang marah, yang kagak negor saudaranya selama 6 hari, fahuwa kasafki damin, maka dia dihukumi sama seperti seorang pembunuh. Berat nggak? Kalau terkait dengan masalah duniawi, sehingga kita nggak tegur-teguran sama kawan kita, saudara kita, keluarga kita yang muslim. Tapi kalau lantaran perkara ukhrawi, apa diperbolehkan? Jangan kata kita putus hubungannya, kita nggak tegur lebih dari 3 hari, boleh kalau itu perilakunya terkait dengan ukhrawi. Apa iya begitu? Emang Nabi nyontohin? Nabi nyontohin Pak. Ada sahabat yang kagak ditegur sama Nabi selama 50 hari, 2 bulan kurang. 50 hari nggak ditegur sama Nabi. Lantaran bukan perkara duniawi, tapi perkara ukhrawi. Ada dalam sejarah perang Tabuk. Waktu terjadi perang Tabuk tuh musim panas, Pak. Panasnya menyengat, lebih dari panas sekarang. Ya. Kemudian Tabuk itu suatu tempat yang jauh. Nabi beserta rombongan perang berangkat dari Madinah. Nabi itu asal mau perang, itu sahabat, apa bahasanya ya? Kalau bahasa saya digrogrohin, apa sih digrogrohin? Hah? Ya disemangatin. Absyiru bil jannah. Syahidu, syahidu. Para sahabat, ayo yang pengen mati syahid. Ayo yang pengen buru-buru masuk surga. Oh, sahabat yang imannya kuat, sahabat yang imannya kenceng, buru-buru. Yang tadinya lagi main sama anak bininya, sigrah buru-buru berangkat. Dia tahu ini pagi saya main sama anak bini. Entar habis beduk asar kalau saya mati di medan peperangan lantaran membela agama Allah, saya lagi empok-empok sama bidadari di sorga. Oh, sahabat banyak yang ikut. Nabi selalu tuh menyerukan seperti itu. Ini ketika perang Tabuk ada 3 golongan yang kagak mau ikut berperang. Ya, di antara 3 golongan itu ada 3 sahabat. Golongan pertama emang mereka itu kaum munafikun yang kagak bakal mau ikut perang. Jangan kata tempatnya jauh dan cuaca yang panas. Kadang tempat deket aja mereka udah. Lihat ketika perang Uhud, berapa ratus pasukan dibolokin sama Ubay bin Ka'ab. Ya. Nah kemudian selain golongan munafik, ada beberapa lagi dengan alasan malas, tempatnya jauh. Dan satu golongan lagi, ini 3 sahabat yang diabadikan oleh Allah dalam surah At-Taubah. Karena cuaca panas, tempat jauh, walhasil mereka malas, gak mau ngikut. Di antara mereka adalah Ka'ab bin Malik, terus Mirarah bin Ar-Rabi, sama Hilal bin Umayyah. 3 orang ini gak ngikut perang Tabuk. Sementara Nabi beserta para sahabatnya berangkat rapih dari perang Tabuk, mereka pulang. Masing-masing sahabat yang kagak ngikut nemuin Nabi punya alasan masing-masing. Yang munafik alasannya apa, yang ini alasannya apa. Nah ini mereka bertiga, Ka'ab, Mirarah, sama siapa satu lagi, Hilal, nemuin Nabi. Tapi mereka nggak punya alasan, mereka nggak mau bohong. Kalau bohong makin berat ini. Udah kita jujur aja. Walhasil mereka bertiga datang kepada Nabi jujur, kita males Nabi, cuacanya panas banget, tempatnya jauh. Kalau begitu maafin kami Nabi. Apa kata Allah? Jangan diterima dulu maafnya, tunggu selama 50 hari. Perintah dari Allah. Nabi kagak mau negor. Bahkan bukan cuma Nabi, semua kaum muslimin kota Madinah tidak diperbolehkan untuk negor 3 sahabat tersebut selama 50 hari lantaran kagak mau ngikut perang Tabuk bela Islam. Boleh. Itu 50 hari. Udah 50 hari kemudian baru turun ayat dari Allah, taubat itu orang bertiga diterima, walhasil tegur-teguran lagi.
Apa cuman itu? Ada lagi. Nabi itu kagak negor istri-istrinya selama 29 wakilah 30 hari 1 bulan. Nabi ngenegorin istri-istrinya selama 29 atau 30 hari. Karena apa? Di antara istri-istri Nabi itu banyak yang meminta kemewahan duniawi. Ya kalau bahasa kita, bang beliin kalung apa bang? Ya nggak usah yang bagus-bagus, paling kagak ya 10 gram. Kemewahan dunia yang mereka minta. Kepada siapa? Kepada Nabi. Dan Nabi, ya kalau ibaratnya di dunia, raja mana yang kagak kenal sama Nabi? Kan begitu. Ini rajanya umat Islam, kok bininya begini-begini amat, gengsi. Ya Allah, Nabi beliin saya apa? Ya emas barang sekian gram. Karena perkara duniawi yang mereka minta, bahasa kita Nabi ngambek. 29 atau 30 hari Nabi keluar dari rumah tidak menemui istri-istrinya. Nggak ditemuin tuh. Sampai hari ke-30, walhasil Allah perintahin, dah pulang, mereka udah kapok. Ini alasan buat kita para suami nih. Ya, ntar bini minta yang macam-macam, ya. Kita kagak punya duit, udah ngungsi di rumah bang. 30 hari kita ngambek. Jangan negor bini kita. Ya, lantaran apa? Duniawi yang diminta. Ini Nabi praktekin. Artinya marah model begini, memutus hubungan model begini boleh, nggak apa-apa. Yang penting bau-baunya bukan duniawi. Alasannya lebih ke ukhrawi. Ya jangan semata-mata lantaran duniawi kemudian sampai kita nggak tegur-teguran. Lebih dari 3 hari nggak boleh. Ya dalam Mirqatus Su'ud wa Tasdiq, Syekh Nawawi Al-Bantani juga bilang lebih dari 3 hari boleh. Kalau lantaran perkara ukhrawi, kawan kita kagak pernah mau sholat, kita perintahin sholat ogah, itu boleh. Kagak kita tegur lebih dari 3 hari dengan alasan biar dia kapok. Ngapa sih dia kagak mau lagi main sama saya WA nggak pernah dibales, checklist centang 2 doang, centang biru doang, tapi kagak pernah dibales. Biar apa? Biar kawan kita berasa. Apalagi kalau kita punya pengaruh. Kawan kita tukang mabok, ya maboknya di belakang kita. Begitu kita tahu, kita nggak tegur-tegur, kita nggak balas-balas WA-nya, kita kagak mau lagi ketemu sama dia. Lebih dari 3 hari boleh, alasan kita kuat. Kenapa? Karena orang tersebut telah berlaku maksiat. Saya marahin, saya diemin lebih dari 3 hari boleh. Ya kalau saya marah lebih dari 3 hari, nyatanya dia berasa kemudian berubah. Oh, lantaran saya mabok kayaknya nih. Kalau begitu saya nggak mau mabok lagi dah. Biar saya bisa terus berteman sama dia. Boleh kalau begitu alasannya. Nah kemudian wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Dan janganlah seseorang menjual, dan janganlah sebagian dari kalian menjual di atas penjualan orang lain. Nah ini udah banyak banget terjadi dah, udah makin kemarian. Maksudnya bagaimana? Si A dagang, si B beli, si C dagang. Jadi yang dagang A sama C, ya, yang beli si B. Si B nawar barang ke si A, ini berapa duit? Harganya, oh harganya 5.000 rupiah nih. Oh 5.000, ya udah kalau begitu saya beli dah 5.000, saya kasih duitnya. Si B masuk, si C masuk, bang, ngapain beli sama dia? Beli sama saya aja, lebih murah. Kamu berapa mas itu? Saya jual dah 4.950. Lebih murah mana? Lebih murah si C. Ya, ini namanya membeli di atas penjualan orang lain. Itu pedagang. Pembeli juga kagak boleh begitu. Kita beli barang, kita tertarik dengan suatu barang, beli mobil. Oh mobil bagus nih, unik, berapa duit? 50 juta misalkan. Ya, si A jual, pembelinya B sama C. Yang B nawar, beli, harga 50, oke, saya serah kamu ini mobil 50 juta, saya bayar. Datang si C, ente jual berapa ke dia? 50 juta. Ya, jual sama dia 50 juta. Sama saya aja, saya juga lagi nyari nih barang. Sama saya dah saya mahalin. Berapa sih itu berani? 50 juta, 5.000. Lebih mahal kan sedikit, ya. Oh yaudah kalau begitu saya jual sama ente. Ini nggak boleh. Haram hukumnya begini, ya. Jadi membeli di atas
pembelian orang lain, begitu juga menjual di atas penjualan orang lain, hukumnya tidak diperbolehkan. Lah kalau begitu hukum lelang bagaimana? Ya, boleh nggak lelang dalam Islam? Lelang itu dalam Islam dikenal namanya muzayadah. Muzayadah lelang. Nabi pernah melakukan lelang. Ada seorang sahabat yang lagi kagak punya banget, kagak makan berhari-hari. Ketemu Nabi, curhat sama Nabi. Kata Nabi begini, di rumah ente punya apa? Ya, saya cuma punya serban doang. Sorban doang satu, iya sorban. Sama satu lagi tuh gamis saya. Cuman itu doang yang saya punya Nabi. Sisa kekayaan yang lain gak ada. Yaudah bawa kemari. Dikasih ke Nabi, kata Nabi, ada yang mau beli ini enggak? Saya jual dengan penawar yang tertinggi. Nah, yang satu nawar 1 dinar. Satu lagi angkat tangan, saya berani Nabi 2 dinar. Ya udah kata Nabi, ini barang jatuh kepada penawar tertinggi yang nawar 2 dinar. Tuh lelang, Nabi ngelakuin. Boleh. Yang penting syarat-syaratnya terpenuhi, enggak ada penipuan. Ya, enggak ada juga. Terkadang kan ada penawar-penawar fiktif biar ini barang naik tinggi harganya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang beli cuman bapak doang, yang lain ini pora-pora jadi pembeli. Siapa yang berani beli dengan harga tertinggi? Saya buka open bid ini 5.000 rupiah. Wah, Pak Agus nawar, saya 6.000. Terus bapak nawar lagi 7.000. Saya berani 9.000 ya. Kata bapak, oke, saya 9.500. Bapak masuk, saya 10.000. Tujuannya masuk supaya si pembeli yang asli nge-up harga. Oh kalau begitu, saya 10.500. Nah ini kan mereka berempat bukan pembeli, pora-pora beli doang, pora-pora nawar biar harganya semakin melambung. Itu diharamkan gitu. Ya nggak boleh, itu sama seperti bai'un najah.